Halo, halo, halo. Ketemu lagi dalam program Petrikor. Program di mana kita menyelam dalam makna kata ya. Untuk Petrikor yang ke-20 ini sambungan langsung dari yang 19 kemarin. Aku mau nyelesain statistika inferensialnya karena ya nanti balik ke etimologi seperti yang dulu ya, supaya ini seri statistikanya selesai ya. Basically pengantar aja statistika inferensial, gambaran besarnya gimana, itu yang kemarin pertama ya. Lalu kayak cara mikirnya gimana, probabilistik itu yang nomor 2-nya. Yang ini tak kasih contoh ya. Jadi kemarin kita previously on statistika inferensial 2 kita udah belajar bahwa basically mikirnya probabilistik, kayak uji hipotesis. Nah, ini nanti kita akan ngasih satu contoh uji hipotesis. Itu basically bandingin antara selisih nilai dengan galatnya ya pada sebuah distribusi peluang yang tertentu. Jadi tergantung kasusnya. Oke. Jadi untuk hari ini, kali ini ya, untuk episode 20 ini kita akan membahas rata-rata simpanan baku dan uji hipotesis. Berangkatnya dari etimologi sedikit tapi lebih berat ke matematikanya nanti ya. Oke. Jadi kita akan lihat apa namanya, uji hipotesisnya itu yang kan kita pakai jadi contoh di mana. Jadi untuk kali ini kita pakai rata-rata simpanan baku gitu. Nanti ada di sini ya. Kita akan pakai data yang numerikal, dua grup, independent measurement, dan sebarannya diasumsikan parametrik ya. Jadi normal. Jadi kita akan kasih contoh yang independent sample t-test. Karena ini episode terakhir untuk yang rangkaian statistika, saya nggak akan membahas yang lain karena mungkin ya nggak punya kompetensi sebenarnya. Saya tuh dalam bidang statistika cuman ngerti apa namanya, garis besarnya aja. Cuman memang untuk uji hipotesis itu nggak hanya untuk yang mencari perbedaan ya. Jadi untuk korelasi juga ada uji hipotesisnya. Untuk melihat apakah korelasinya signifikan atau enggak, itu ada uji hipotesisnya. Untuk yang regresi juga ada uji hipotesisnya untuk melihat bahwa koefisien regresinya signifikan apa enggak, bahwa faktor itu memberikan kontribusi yang signifikan apa enggak terhadap modelnya gitu. Jadi uji hipotesis itu terlibat dalam semua ini ya, apa, mind map ini. Jadi dalam semua pertanyaan penelitian ini bisa gitu. Nah, untuk kita akan langsung aja ke contohnya. Contohnya itu kita harus mau nggak mau harus ngomong soal rata ya. Jadi ini kayak nilai yang mewakili data. Jadi asalnya dari Melayu kuno, rata itu kayak agak modern gitu ya. Inovasi kata bahasa Indonesia agak modern, di terutama dulu banyaknya rata-rata gitu ya, rata-rata. Jadi intinya ya evenly distributed, ya terdistribusi secara merata. Dan asalnya itu spasial fisik, kayak misalnya tanahnya rata gitu, datar rata gitu ya. Tapi di dalam statistika berubah menjadi konstruk yang abstrak. Jadi dia rata-rata adalah salah satu representasi titik tengah data. Jadi kalau kita punya data, sekumpulan data gitu, itu eh, untuk mewakili sekumpulan data itu kita bisa ngambil
Salah satunya adalah rata, yang lain ada median, ada modus, nggak akan saya bahas. Itu intinya apa ya? Central tendency value ya, jadi representasi titik tengahnya. Rumusnya seperti ini. Ini untuk yang kalau kita punya misalnya sejumlah i, nanti ada i itu jumlahnya, ada ukurannya datanya n gitu ya. I itu berarti apa namanya, data pertama, kedua, ketiga dijumlahkan lalu dibagi sama jumlah datanya jadinya rata-rata. Rata-rata ini sangat sensitif terhadap outlier, jadi kadang-kadang kalau apa namanya, datanya punya outlier atau skew apa, miring, yang apa, ketarik misalnya, kebanyakan orangnya ya misalnya penghasilan ya, penghasilan misalnya rata-ratanya yang sebagian besar menengah, tapi terus ada yang punya penghasilan tinggi banget gitu. Itu kalau kita pakainya rata-rata, biasanya rata-ratanya ketarik ke yang tinggi karena apa namanya, dia outliernya yang tinggi. Jadi biasanya kalau penghasilan pakainya median karena itu lebih mewakili data. Jadi ya representatif di tengah. Cuman untuk contoh yang ini, untuk contoh uji hipotesis yang akan kita presentasikan kali ini, itu kita pakainya rata ya. Itu. Lalu ada lagi simpanan baku. Ini langsung tak kasih rumusnya aja ya. Ini untuk simpanan baku untuk nilai parameter, nilai yang diambil dari populasi. Basically dia mencari selisih. Jadi ceritanya simpanan baku itu ukuran keragaman data. Jadi seberapa beragamnya data. Kalau nilai simpanan baku, oh kalau ini rumusnya rumus varian sebenarnya ya. Variasi ragam. Jadi simpanan baku itu akarnya gitu ya. Jadi ini bukan rumus simpanan baku ya, keliru aku. Ini jadi ukuran keragaman. Jadi kalau nilainya kecil berarti semakin homogen, datanya semakin tidak beragam. Tapi kalau nilainya besar berarti ragamnya gede gitu ya, sangat beragam. Caranya nyari sebenarnya gampang. Dia nyari selisih selisih setiap data terhadap raratanya tadi, lalu dikuadratkan. Kenapa? Supaya kalau dijumlahkan nggak saling cancel out ya. Jadi apa namanya, kalau kita cari selisih ada yang positif ada yang negatif, kalau nggak dikuadratkan mereka akan cancel out each other. Jadi kita kuadratkan. Nah, jadi selisih antara data dengan ratanya kita kuadratkan lalu dijumlahkan untuk setiap data ya. Lalu di rata-rata dibagi dengan ukuran datanya, jumlah datanya. Jadi basically rata-rata selisih data dengan ratanya. Mumet ya. Yang jadi problem di sini adalah karena kita kuadratkan supaya tadi nggak saling cancel out, yang negatif dengan positif canceling out, karena rata-rata biasanya kan di tengah, ada nilai yang lebih tinggi ada nilai yang lebih rendah gitu kan. Jadi ada yang kalau diselisihkan nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Kalau nggak dikuadratkan nanti jadi nol misalnya kalau pas ya, ngepas gitu. Makanya ini kita kuadratkan supaya dia tidak canceling out each other ketika dijumlahkan, sum. Nah, caveatnya adalah atau akibatnya adalah ketika kita kuadratkan satuannya jadi ukurannya kuadrat. Jadi misalnya berat, apa, ragamnya berat ons ya. Jadi ons kuadrat ini apa? Nggak make sense kan? Makanya itu di akar. Jadi square root of variance, ini kan variance itu jadi standard deviation ya, simpangan baku. Jadi ketika dihitung simpangan baku itu adalah akar dari variance supaya satuannya balik lagi gitu ya. Yang tadinya misalnya berat itu ons kuadrat gitu, diakarkan jadi ons lagi. Jadi ketika kita hitung dengan ratanya, satuannya sudah sama-sama ons, misalnya ratanya ons, standard deviation atau simpangan bakunya juga ons.
Nah, aku punya contoh ini bagaimana pentingnya kita ngerti simpangan baku. Jadi ini ceritanya ada di sebuah desa fiktif ya, desa Konoha. Ada anak namanya Konohamaru bikin apa? Polling. Siapa yang lebih memilih Sasuke yang kiri atau yang kanan Naruto. Jadi kayak apa ini istilahnya? Popularity polling gitu ya. Kemana yang lebih populer? Ternyata 1, 2, 3, 4, 10 orang milih Sasuke dan 10 orang milih Naruto ya, sama ternyata jumlahnya. Ketika dilihat rata-rata usia, ini angka-angka di sini nih usia ya. Dilihat usianya, rata-rata usianya yang milih Sasuke 12 tahun. Yang milih Naruto juga 12 tahun. Tapi ketika dilihat simpangan bakunya, nah simpangan bakunya beda. Jadi yang milih Sasuke simpangan bakunya 1,4 usianya dari yang 12 itu tadi. Yang milih Naruto itu simpangan bakunya lebih besar 5,3 ya. Bisa dilihat kalau dilihat datanya di sini usia 10, 12, 13. Ya hampir seragam gitu ya. Usianya 12 kurang lebih setahun gitu ya. Sedangkan ketika mempolling Naruto ini usia yang milih Naruto lebih beragam. Ada yang usianya 20 tahun, ada yang masih bayi itu milih Naruto 4 tahun ya. Balita sorry. Balita 4 tahun milih Naruto gitu. Jadi yang memilih Naruto ternyata lebih beragam usianya. Jadi dari nilai simpangan baku itu kita bisa lihat walaupun ratanya itu sama-sama 12 tahun, ternyata demografi yang memilih Sasuke itu lebih seragam dibanding demografi yang memilih Naruto. Nah, mau kasih kesimpulan apa ya terserah ya gitu. Lalu kata berikutnya adalah uji karena kita mau uji hipotesis ya. Jadi ibu uji hipotesis biasanya perlu ngerti rata dan ngerti simpangan baku. Kata uji sendiri itu juga lokal, which is interesting ya. Jadi eh, ternyata tapi lokalnya PWMP. Jadi ini mana? Oh ya, nggak ada tulisannya ya. Ini PWMP, jadi bukan PAN ya, bukan Proto Austronesian tapi Proto Western Melayu Polinesia. Jadi uji itu muncul hanya di kata uji itu di Indonesia Barat ya. Jadi Iban di Borneo, Jawa, Sunda gitu ya, Bali, Makassar, lalu di Batak. Jadi memang Melayu di Singapura ya. Jadi ini eh, jadi lebih muda daripada PAN. Jadi lebih lebih quote on quote modern gitu ya. Tapi sudah cukup lama kita punya kata ini. Jadi nenek moyang yang Indonesia Barat itu memakai kata uji untuk ya mereka proses examine untuk apa ya mencari kebenaran dari sesuatu yang belum pasti basically ya tes gitu ya ya kita punya proses seperti itu jadi sebenarnya nenek moyang kita ya anu ya kritis juga ya orangnya dan hipotesis itu kita serap dari Yunani ya Yunani yang ke Inggris dulu. Dari kata hipotesis itu dua kata disambung, hipo dan titemi. Hipo itu di bawah, titemi itu meletakkan. Jadi hipotesis itu foundation basically ya. Sesuatu yang diletakkan di bawah sebagai pondasi. Nah, ketika diserap bahasa Inggris, hipotesis jadi sesuatu yang perlu diuji ya. Jadi eh, kayak sesuatu yang ditawarkan untuk penjelasan awal yang masih perlu yang berdasarkan apa ya bukti yang terbatas gitu ya dan masih perlu investigasi atau penelitian lebih lanjut itu namanya hipotesis gitu ya. Nah uji hipotesis kalau di statistika biasanya adalah misalnya kita mengasumsikan bahwa oke hipotesisnya
ini rata yang satu dengan rata yang lain ini sama atau ratanya sama dengan nol tuh nul hipotesisnya seperti itu. Jadi ratanya sama untuk mencari perbedaannya. Nah, oke, ini contohnya. Ini dari kemarin. Contohnya adalah tentang perasan lemon ya. Jadi kalau seorang peneliti ingin tahu apakah ada perbedaan antara volume perasan lemon impor dengan lemon lokal. Lalu dia meres 35 jeruk lemon impor dan 35 jeruk lemon lokal. Jadi peras. Lalu dapat ratanya 137 mili yang impor, yang lokal 130 mili. Ini dia cuma ngitung rata. Ada yang kurang? Ada. Informasi yang kurang adalah informasi apa? Informasi simpangan bakunya. Jadi kalau dari nilai ini saja, dari nilai rata, kan mungkin akan terburu-buru bilang, oh lemon lokal air perasannya lebih sedikit dari lemon impor gitu loh. Padahal ya kalau kalau dalam statistika belum tentu gitu ya. Kita harus lihat dulu. Nah, nih salah satu contoh nih aku akan ganti ke Excel ya. Jadi ini contohnya di test example. Nanti akan aku kasih linknya di deskripsi. Eh, jadi salah satu contoh nih. Ini ya. Rata-ratanya 137 untuk grup A, grup B 130. Simpangan bakunya ini misalnya yang ini. Ini datanya di sebelah sini ya. Datanya grup A ini, grup B ini. Di sini dites. Jadi pakai tes statistik. Kita pakai independent test. Aku nggak akan ngasih apa step by step hitungannya, tapi kalau pakai Google Sheet tinggal nulis t.test ini range A, range B, ini artinya two tails dan type 3 gitu ya. Jadi dia untuk tipenya yang seperti apa. Aku agak lupa yang type. Type-nya itu 1, 2, 3, aku lupa. Nah ini p-value-nya nilainya segini. Bagaimana menginterpretasinya? Interpretasinya gampang. Kalau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, 5%, lebih rendah dari derajat apa istilahnya confidence intervalnya 95%, derajat kesalahannya 5%, ya 0,05. Kalau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5 berarti null hipotesisnya ditolak. Apa itu null hipotesisnya? Nullnya hipotesisnya adalah ini dan ini tuh sama. Basically 137 dikurangi 130 sama dengan 0. Itu null hipotesisnya. Artinya nggak ada perbedaan kan. Kan kita tadi nyari perbedaan ya. Null hipotesisnya itu. Kalau diuji p-value-nya kurang dari 0,05 berarti apa? Reject ya. P-value-nya null hipotesisnya ditolak, artinya grup A dan grup B itu tidak sama. Berarti selisihnya tidak sama dengan 0, berarti memang lemonnya yang apa? Yang impor lebih banyak daripada airnya, daripada yang lokal gitu. Itu untuk contoh pertama. Tapi kalau contoh kedua, minnya sama, tapi standar deviasinya beda. Jadi ya the devil is in the detail ya. Jadi ini grup A, lihat variasinya grup A, ada yang satu lemon segitu, ada yang cuman sedikit, ada yang banyak banget gitu ya. Jadi ada variasinya macam-macam. Ketika standar deviasi dari grup A-nya itu berubah, walaupun ratanya sama atau simpangan bakunya berubah, ratanya sama, kita run lagi t-test independent t-testnya, p-value-nya 0,3 hampir 0,4 ya. Jadi kita retain null hipotesisnya. Jadi null hipotesisnya diterima, grup A sama dengan grup B. Jadi walaupun ratanya itu sama kayak tadi 137, 130, tapi ternyata kalau informasi standar deviasinya itu berbeda, itu hasil tes statistiknya, uji hipotesisnya itu juga berbeda.
Contoh yang lain, aku punya contoh satu lagi. Ini yang beda grup B-nya. Jadi ini standar deviasinya sama kayak yang awal ya. Lihat ini yang awal tadi kan 137, 130, standar deviasinya 10 dan 5. Nah, ini standar deviasinya sama, 10 dan 5, tapi ratanya untuk grup B naik. Ini sengaja tak naikin ya. Jadi dia semakin tinggi ratanya ketika diuji tes, uji apa namanya statistik, uji hipotesis, p value-nya 0,095 lebih tinggi dari 0,05, artinya null hipotesisnya retained. Kita menerima null hipotesisnya bahwa grup A dan grup B itu sama. Artinya apa? Artinya 137 dan 134 itu tidak statistically significant different. Tidak berbeda signifikan secara statistik. Ya, jadi 137, 134 standar deviasinya yang 110, yang 15. Jadi ini kalau digambar, harusnya aku gambar box plotnya ya. Kalau digambar box plotnya lebih kelihatan, tapi kok ya kemarin nggak tak gambar. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu untuk uji hipotesis. Ya, mungkin nanti bisa tak lengkapi box plot kali ya, biar kelihatan nanti di file ini. Oke. Nah, jadi untuk dapat memahami data, terutama data statistik ya, yang rata dan sebagainya, itu kita perlu melihat juga keragamannya. Jadi nggak cuman representasi titik tengah datanya, tapi juga lihat keragamannya, sehingga kita jadi lebih ngerti memahami data itu secara lebih baik gitu ya. Jadi nggak hanya perwakilan titik tengahnya saja, tapi juga ragamnya gitu. Dan mungkin kalau mau ditarik lebih jauh philosophically gitu ya, ketika kita hidup berbangsa bernegara itu perlu lihat keberagamannya juga, nggak cuma apa ya, representasi yang mungkin lebih kelihatan menonjol gitu. Belum tentu yang menonjol itu ya menggambarkan seluruh cerita dari apa masyarakat itu ya, komunitas itu gitu kira-kira ya. Jadi dengan memahami statistika kita jadi lebih bijak melihat data, mempertahankan skeptisisme, dan melihat juga bahwa ada probability kejadian ya, peluang peluang ya, artinya jadi lebih restrain lah gitu. Baik, gitu aja untuk Petrichor kali ini. Sampai jumpa di Petrichor selanjutnya, dan kita akan kembali balik lagi ke etimologi ya. Statistikanya udah selesai. Jadi kalau mau belajar statistika lebih dalam sama yang lain, aku juga nggak begitu paham sebenarnya. Ya ngerti dikit-dikit, tapi di luar batas kompetensiku ya. Kompetensiku cuman sebatas itu tadi. Terima kasih, bye-bye. Sampai ketemu lagi.